jejas di leher, ada di area muka kepala ya, terus keluar darah tidak dari telinga, hidung, mulut. Kalau misalkan ternyata ada, berarti kita harus imobilisasi. Yang pertama yaitu kita pakai sabun, terus pakai masker. Ternyata ada, kita yang nggak ada dulu aja ya, biar nanti nggak usah buka pasang. Nggak ada, berarti kalau nggak ada berarti kita harus melakukan airway dengan teknik apa? Head till chin lip. Head till chin lip. Pertama, tengadahkan kepala dia sampai ekstensi, terus topang dengan 2 jari. Nah, jadi biar mulutnya terbuka. Nah, pada saat dia terbuka, oh iya ternyata ada cairan. Nah, ya cairan bisa kita ambil. Kalau misalkan benda asing, kalau memang susah itu harus menggunakan alat ya. Nah, tapi kita nggak ada alatnya ya. Biasanya pakai alat ya. Kita head till chin lip ya, tengadah kepala, ditopang dagunya. Oke. Nah, terus kita akan lakukan pakai membukanya, membuka jalan napas berarti menggunakan jari apa ini? Ibu jari dengan jari dengan jari ini jari apa yang tengah ya. Nah, ibu jari kita buka di gigi bawah, terus yang jari tengah kita di gigi atas, baru kita jangan lupa ya. Nah, Bu, gimana kalau susah jarinya? Nah, sebetulnya bisa dengan ini buka di gigi ya, gigi ini di atas ini. Tapi kalau bisa satu tangan berarti satu tangan ya. 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 Nah, itu ya. Nah, itu cross finger. Ingat tadi apa? Nih cross finger, jari di gigi bawah, jari tengah di gigi atas, telunjuk masuk. Ya, jangan lupa pakai tisu dulu. Ya, oke. Itu untuk yang tanpa ada trauma servikal. Nah, sekarang ceritanya ada pasiennya ada jejas tanda trauma servikalnya, ada jejas di leher, terus di perdarahan telinga, hidung, mulut ya. Oh, kita curiga bahwa adanya trauma servikal. Berarti kita harus menggunakan neck collar. Neck collar ini ada ukurannya berbeda-beda, kayak ini M, L, S ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini ukurannya. Kita bisa mengkaji untuk ukurannya yaitu dengan menggunakan jari telapak tangannya. Nih, diukur di lehernya, nah ini 4, baru kita ikat ya, ini pas. Nah, terus gimana pasangnya? Ingat, yang lekukan ini, cekung ini berarti dia ada di depan ya. Nah, terus kalau untuk memasang ini sebetulnya bisa dengan 2 penolong ya, tapi kalau kita 1 penolong bagaimana? Berarti kita harus bisa juga ya, harus bisa mempertahankan agar tidak terjadi pergerakan pada area leher pasien ya. Nah, kalau 2 penolong, 1 penolong dia enak menopang bahunya, ini menopang ini kepala pasien, mengepit dengan telinganya, area telinga, dan kita pegang di bahunya ya. Baru yang satunya masang. Yuk Neng, coba, atau siapa yang jadi perawat satu sini, masukkan posisinya, bukan dari bawah dulu. Nah, terus yuk. Oke, nggak boleh masuk tangannya, kamu hanya gini aja, masukin aja gini ya. Nanti nggak semuanya. Oke, ibu pindah, tarik ke sana, ambil ya, yuk ambil sampai si lekukannya ada di atas, itu masih belum. Nah, yuk. Oke. Nah, gitu ya, harusnya ini di tengah ya, itu dengan 2 penolong. Kalau 1 penolong gimana? Nah, ini 1 penolong sendiri ya, pertahankan
agar tidak terjadi perubahan. Terus yaitu dengan satu ya, dah baru kita lakukan apa? Jauh trust. Awas tong heptil cinret ya. Jauh trust itu berarti membuka mandi gula atau rahang ya. Nih, ini dipegang, terus ini digini, ini dikeataskan. Bukan gini ya, tapi ditarik. Nah kan ini nih rahangnya. Gitu. Jadi biar dia gitu, jadi biar cameh. Ya. Nah gitu, terus kita lihat oh ada juga cairan, baru kita tadi lakukan lagi ya, jangan yang bekas, bukan cross pincher sweeping pincher. Buka dulu bahannya. Ya, itu untuk yang manual ya. Nah sekarang kalau menggunakan alat bagaimana? Nah berarti tadi ternyata pasiennya ada snoring. Nah, kita pakai apa? Opa ya. Nah terus kita pastikan ini ukurannya. Untuk mengukurnya yaitu lihat dari ujung bibir ke ujung pinak ya, ini ukur kekecilan ini ke, nah ini ya pas ya. Nah cara pasangnya gimana? Kalau pasang opa berarti kita berbalik dulu dari anatomi mulut ya. Nah kita buka lagi dengan jauh trust ya. Nih kalau susah teman-teman bisa menggunakan tong spatula. Kan kadang susah terbuka ya lidahnya, nanti ke atas terus, kan lidahnya harus ke bawah kan. Lidahnya jangan sampai, kita pastikan pas masang opa ini si lidah tidak ke atas. Kalau lidah ke atas kita pasang opa kan nutup ya, pasiennya nanti biru, nggak ada napas gitu ya. Kenapa Neng? Wow, ngebayang ya. Nah ini pas ya, kita buka ya, jauh trust. Terus kita pasang dulu pasang dulu apa, tong spatula. Kita tahan lidahnya agar dia ke bawah. Nah pasang opa ini ya kebalikan, harusnya gini kan masangnya kan ya. Tapi ini terbalik dulu ya, masukin dulu. Terus ini lidahnya dikebawahkan sambil ditekan, terus ini keluar. Nah terus pas udah masuk setengahnya kita puter, baru ya ini pasang opa ya kayak gitu. Nah terus kalau ternyata di opa pas kita kaji ternyata ada robekan, ada luka di area mulut, berarti nggak bisa pakai opa, berarti pakai MPA. MPA gimana caranya? Sama, dan tapi ngukurnya dari hidung ke telinga. Ini ceritanya MPA ya, bukan opa. MPA itu lebih kecil ya, terus dia nggak terlalu melengkung seperti ini, kayak hidung aja, kayak selang, kayak tapi melengkung, cuman nggak terlalu melengkung seperti ini gitu ya. Ada di situ gambarnya ya. Cara ngukurnya dari mana? Nah kalau MPA berarti dari ujung lubang hidung ya ke pinak ya, ke pinak ya gitu. Nah baru masukannya bagaimana? Masukannya kalau MPA sesuai dengan anatomi hidung, berarti masuk aja langsung, nggak usah dibalik-balik gini, nggak usah diputer. Jadi masuk, sebelumnya pakai jeli dulu, pakai jeli. Kalau opa nggak usah pakai jeli ya, tapi kalau ini MPA pakai jeli. Masuk, pada saat masuk sambil diputar, sambil kita putar kayak, nah kayak gini kan bentuknya kecil, nggak lebar gini. Masuk, sambil masuk kita putar ya, itu MPA ya. Nah terus ternyata ada tadi snoring pakai opa, ada gargling berarti ada apa? Cairan. Nah
bagaimana pas lagi gini? Berarti kan harus langsung suction itu pakai handphone steril. Tapi pastikan dulu sudah nyala belum ke listrik ya. Nah, udah ini dekatkan. Kayak biasa kalian kan udah pernah suction kan? Udah. Nah, terus pakai handphone Steril. ya, ini dulu pakai dulu Aquabides atau WFI, NaCl atau pokoknya ada airnya. Terus kita ganti, ibu ganti pakai handphone steril. Ini steril, terus ibu ambil. Ya. Berarti ibu on kan 1. Ya, masukkan. Ini pastikan ini menarik apa enggak narik ini enggak. Berarti ini ya rusak kayaknya ya. Tapi mesinnya nyala tapi dia nggak narik. Harusnya kalau gini ya. Nah, ini nggak narik ya. Terus nanti dikasih air dulu bilas baru masuk. Ini boleh masuk ke sini bisa. Ya, atau di area sini bisa. Masuk dulu baru ya. Masuk dulu baru tekan ya. Terus bilas. Udah adaan ini. Ya, rusak. Ya, simpan lagi. Tutup kalau ada penutupnya. Ya, udah pastikan udah nggak ada suara lagi gargling. Udah. Nah, terus ternyata masih belum perbaikan, kita mau coba pakai LMA. Ya, LMA ini. Nah, pada saat pemasangan LMA apa yang harus diperhatikan? Lihat si LMA-nya ini ya. Ini kan ada ukurannya 2,5 ya, 3,5 ada di buku. Kalau untuk anak kecil biasanya sampai nomor 3, kalau dewasa 3,5 ya, kalau dewasa laki-laki dia lebih besar 4 ya. Nah, terus ini pastikan bahwa si LMA ini memang tidak terjadi kebocoran ya. Caranya bagaimana? Ini udah ada udaranya, pasti akan terasa ya. Ada udara bocor kan ada ya. Terus kalau nggak ada udara ya, terus ini nggak akan ngembang ya. Itu akan terlihat ya. Kita juga bisa pastikan ditarik dulu udaranya ya sampai dia kempes dah. Nah, terus kita memastikan dia ada bocor apa tidak, kasih udara. Ya. Nah, ini pemberian udara ini ada di sininya. Nih, ini sebetulnya bisa untuk berat badan 20 sampai 30 kilo. Berarti kan anak ya? Ya, anak ya. 20 sampai 30 kilo. Terus pemberian udaranya kurang dari 14 mili. Jadi tidak boleh lebih dari 14 ya. Nanti kurang mau 10 bisa ya, mau 12 mau 14 ya. Nah, karena ini sudah mengembang. Berarti kan fungsinya mengembang itu berarti kan sudah menutup. Tadinya kan gini, terus dikembangin tuh jadi kan nutup. Jadi laring lebih terbuka. Ya. Oke, pada saat memasukkan, bagaimana keadaan si LMA-nya? Ya, dia ngempes tanpa udara. Fungsi udara itu kan buat ngunci kan? Ya. Buat membuka. Oke. Nah, ya ini alatnya sudah. Terus jelly jangan lupa ya, karena ini diberikan jelly dulu. Ada jelinya? Oke. Ya. Terus ya ini juga ini bersih ya, kita ini bersih masih baru dah kayak gitu ya. Terus pakai handphone ini pada saat dan ambil karena kalau LMA kan pemberian oksigennya menggunakan IEPT ya. Kalian kemarin udah intubasi belum belajar belum Baru ini masuk bulan. Baru perdana ini ya. Oke ya, kita akan memasang LMA ya. Berarti opanya dibuka terlebih dahulu. Nih, kalau untuk buka opa, bagaimana kalau opa ngikutin anatomi dari mulut ya? Kita saat buka ya. Jadi jangan pas buka jangan buka punya ya, udah. Nah, jadi ngikutin tuh ya. Ya. Nah, terus mau ganti LMA ya. Dan pakai dulu jelly. Apa? Buka dengan jauh trust. Terus kita pakai lagi tong spatel
menahan lidah ya. Terus masukkan. Nah, pemasangan LMA kita megangnya itu kayak pulpen. Kita megangnya kayak pulpen ya, kayak megang pulpen ya, kayak megang pulpen. Oke, megangnya ada di situ gambarnya ya. Terus kita lihat gambarnya di situ ada megang kayak pulpen. Terus kita akan memasukkan ya, masuk, ini tarik, ini masuk. Kan gini, ini pakai spatel ya. Terus kita akan masukkan posisinya, akan masuk ya. Ya, udah masuk, baru kita berikan udara. Nah, ini udah 12, udah cukup. Nah, terus baru kita fiksasi. Nah, terus pakai sambuk lebih nanti. Baru didengarkan masuk apa tidak, terus terjadi pengembangan dinding dada apa tidak. Itu ya, harus di perut. Ini kan gak akan mungkin masuk ke perut ya, bisa saja salurannya ke esophagus ya. Tapi terlihat pada saat kita ini mengembang, terus ada suara ya. Sudah, itu untuk LMA. Terus aja teman-teman di MV bagging lakukan ventilasi dengan pemberian oksigen melalui BVM. Ini gitu kan. Kalau ETT langsung ke ventilator ya. Ya, kalau ini dengan BVM ETT juga, kalau belum masuk ke ICU ya mau nggak mau pakai BVM dulu ya. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Teknik ini tuh cuma sebentar aja. Itu berapa menit? Nanti dilihat perkembangan pasiennya. Kalau misalnya pasiennya dengan LMA dia sudah membuka jalan napasnya, terus sudah perbaikan, ya berarti kan nggak harus pakai ETT. Tapi kalau misalkan ternyata dengan LMA dia tidak bisa, berarti harus ETT ya. Nggak ada sih jangkanya, terlihat dari kondisi pasiennya aja ya. Tapi kalau misalkan sudah berapa jam tidak perbaikan, ya berarti kan harus ETT ya. Sambil nunggu, kalau misalkan kadang di ICU kan penuh, misalkan harus merujuk, nah pakai dulu tuh. Misalkan kalau enggak ya dilihat juga kondisi pasiennya ya. Udah, ada lagi, ini harus terpasang ya. Udah, oke itu. Nah, terus cara bukanya gimana? Cara bukanya harus ditarik terlebih dahulu. Ya. Nah, caranya ini ikutin anatomi dari mulut. Itu sudah selesai. Ya. Nah, sekarang akan memberikan oksigen. Kalau oksigen udah pada bisa kan kalian? Udah ya, tinggal pasang pakai ya. Kalau yang RMM sama non RMM udah tahu kalau misalkan dipasang oksigen, berarti untuk kalau yang rebreathing harus dikembangkan dulu ya. Cara mengembangkannya harus gimana? Pakai oksigen di apa?
Lubangnya ditutup. Betul. Lubangnya ditutup, nanti dia akan mengembang. Ya, 3/4-nya telah mengembang baru dipasang. Ya. Kalau yang non rebreathing perlu ditutup nggak? Enggak. Enggak, karena kalau non rebreathing dengan kita mengalirkan oksigen, dia sudah langsung mengembang. Ya. Nah, ini kalau ini kan non rebreathing, ini kan mana oksigennya? Oksigennya dari paru-paru ya, ada diisi. Makanya perlu mengisi tabung karena habis. Ini masukkan, ya. Nah, masuk, terus nggak harus masuk terus nyalakan. Alirannya kebayang kan? Ya kan, pada udah bisa. Alirannya misalkan sampai 12, ini langsung aja, langsung akan mengembang, terus langsung pasang aja. Tutup hidung, mulutnya, dagunya sampai dagu. Ini mah kecil ya, terlalu kecil. Dah. Itu. Tapi kalau rebreathing dia nggak akan bisa ngembang kalau teman-teman nggak lakukan apa? Tutup katupnya. Jadi pas sudah masuk oksigennya, terus dinyalakan, dia nggak akan ngembang-ngembang. Tapi kamu tutup ini, dia baru ngembang. Ya. Nah, pas sudah tutup ngembang 7/8-nya baru itu sudah ya. Yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sudah, yuk silahkan praktekkan, harus mencoba satu cara tadi, Hertil chin lip, jaw thrust, pasang neck color, pasang opa, terus pasang LM. Ya, ya. Berarti harus cari benda yang Sama menopang. biasanya pakai ini pakai kardus, itu bisa. Kardus dibuat setidaknya seperti menyerupai, terus kamu topang dulu aja. Yang pastinya cara untuk mengimobilisasi biar tidak terjadi pergerakan, apalagi pas evakuasi. Pakai pokoknya benda yang kokoh gitu. Ya. Udah, ada lagi? Nah, yuk.